Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfia SPD, guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Atfal yang beralamat di Kedung Halang Poncol, RT 03 RW 06, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswi 4250011761. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Atfal untuk uji kinerja pada kelas 3 dengan tema hak dan kewajibanku di sekolah dan di rumah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Abdurrahman pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Ibu mau tepuk semangat dulu biar belajarnya lebih semangat dan lebih fokus lagi. Ayo kita berdiri semua. Mulai ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Semangat. Oke, boleh duduk lagi. Kalau sudah tepuk semangat, berarti belajarnya harus lebih semangat lah lagi. Nah, pelajaran hari ini
kita akan mempelajari tentang pendidikan Pancasila. Silahkan buka pelajarannya, buku LKS pelajaran pendidikan Pancasila. Sudah dibuka semua? Sudah. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban kamu di sekolah dan di rumah. Nah, Ibu mau tanya, kamu pernah gak ngeliat teman kamu buang sampah sembarangan? Terus reaksi kamu apa? Ngeliat teman kamu buang sembarangan? Nah, harus ditegur. Jadi kita jangan buang sampah sembarangan. Kalau kamu lihat teman kamu buang sampah sembarangan, kamu berusaha untuk ditegur temannya, jangan buang sampah sembarangan, biar buang sampah pada tempatnya. Terus nah yang kamu kalau sudah bangun tidur pasti langsung mandi ya. Kalau sebisa mungkin bangun tidur itu harus rapihkan tempat tidur dulu baru mandi, terus beribadah, sholat. Nah, di semua itu berhubungan loh dengan hak dan kewajiban kamu di rumah. Ya. Kalau yang tadi yang membuang sampah sembarangan itu hubungannya hak dan kewajiban kamu di sekolah. Nah, tujuan hari ini apa aja? Nah, Ibu sebutkan. Yang pertama, menjelaskan pengertian tentang hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Yang kedua, menyebutkan contoh hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas hak dan kewajiban. Nah, Ibu akan menampilkan gambar-gambar yang menunjukkan situasi di rumah dan di sekolah. Yang pertama, merapikan tempat tidur. Terus, mendapat kasih sayang orang tua. Yang ketiga, mendapat pelajaran dari ibu guru. Dan yang keempat, itu mengerjakan piket kelas. Nah, ini gambar-gambar ini itu termasuk hak dan kewajiban kamu di sekolah dan di rumah. Di sini Ibu yang Ibu jelaskan itu ada yang Ibu jelaskan itu beberapa yang tentang hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya arti hak dan kewajiban. Nah, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang berhak didapatkan atau dimiliki seseorang. Maksudnya apa? Hak itu yang kita dapatkan. Dan kalau kewajiban adalah tindakan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Yang dimaksud itu apa kewajiban? Yang kita kerjakan. Jadi Ibu lebih singkat lagi, Ibu perjelas lagi. Jadi hak itu yang kamu dapatkan dan kewajiban itu yang kamu kerjakan. Jadi kalau kamu sudah melakukan hak dan kamu akan kalau kamu sudah mengerjakan kewajiban, kamu akan mendapatkan hak. Contohnya apa? Nah, contohnya kewajiban kamu di sekolah, contohnya nih. Contohnya kalau kamu sudah mengerjakan tugas dengan tepat waktu, nah hak kamu itu mendapat nilai dari ibu guru. Itu contohnya hak dan kewajiban kamu di sekolah. Lanjut lagi. Kita masuk ke hakku di sekolah. Apa aja itu hakku di sekolah? Yang pertama, mendapatkan pelajaran dari ibu guru atau bapak guru. Contohnya hari ini, ibu lagi mengajar kamu, menjelaskan tentang hak dan kewajibannya itu. Contohnya dari mendapatkan pelajaran dari ibu guru. Terus selanjutnya yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Contohnya apa menggunakan fasilitas sekolah? Apa contohnya? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Fasilitas sekolah contohnya lab komputer, terus kelas yang nyaman dan bersih. Itu contohnya menggunakan fasilitas sekolah. Selanjutnya yang ketiga, mendapatkan lingkungan sekolah yang nyaman dan bersih. Contohnya hari ini kelas kamu udah bersih, udah nyaman, udah rapi. Nah, belajar pun jadi lebih nyaman, lebih enak belajarnya. Selanjutnya, yang keempat, mendapatkan perlindungan dan keamanan dari sekolah. Contohnya apa? Perlindungan dan keamanan dari sekolah. Contohnya kamu di sekolah tidak ada yang Jadi contohnya mendapatkan perlindungan dan keamanan di sekolah. Lanjut lagi, kita memasuki kewajibanku di sekolah. Kewajibanku di sekolah apa aja? Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kamu sebagai murid, sebagai siswa harus datang tepat waktu biar tidak ketinggalan saat masuk kelas. Jadi, misalkan masuk kelasnya jam 7, berarti kamu sebelum jam 7 itu sudah di sekolah. Jadi harus diusahakan untuk datang sekolah tepat waktu. Terus selanjutnya, menjaga kebersihan sekolah. Nah, menjaga kebersihan sekolah itu jangan di kelas aja, di luar juga, di halaman sekolah kamu harus buang sampah pada tempatnya. Terus kelasnya dipiketin sebelum belajar, itu menjaga kebersihan sekolah. Mejanya jangan dicoret-coret. Selanjutnya apa? Menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Contohnya apa? Menggunakan seragam yang lengkap. Contohnya hari ini kamu menggunakan seragam apa? Merah putih. Nah, semuanya sudah komplit. Itu sudah bagus, berarti kamu sudah mengikuti peraturan dan tata tertib sekolah. Selanjutnya apa? Mengikuti jam pelajaran dan kegiatan sekolah. Nah, contohnya hari ini nih, kamu sedang mengikuti pelajaran sekolah hari ini. Hari apa? Hari Kamis. Nah, sekarang Ibu jelaskan apa nih? Yang hakku di rumah, apa aja hakku di rumah? Dapat istirahat di tempat yang nyaman. Nah, kalau ini hak kamu di rumah, mendapatkan apa? Dapat istirahat di tempat yang nyaman, rumah yang bersih, rumah yang nyaman. Nah, itu kamu mendapatkannya dari orang tua. Selanjutnya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Mendapatkan kasih sayang, contohnya kamu mau beli ini, dibeliin sama orang tua. Terus kamu mau sekolah, diperhatikan, dikasih sarapan. Sebelum berangkat, itu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Selanjutnya, mendapatkan makan makanan yang sehat dan bergizi. Jadi pasti orang tua kamu masak masakan kamu yang bergizi dan sehat, biar kamu juga tumbuhnya dengan sehat. Selanjutnya, memiliki waktu bermain yang cukup setiap hari. Nah, walaupun kamu boleh main, tapi kamu juga harus ingat waktu. Jadi setiap hari kamu memiliki waktu bermain cukup setiap hari. Setiap hari kamu pasti ada waktu main kan? Nah, dan kamu juga jangan sampai lupa waktu. Lanjut lagi. Kita ini apa? Kewajibanku di rumah. Apa aja kewajibanku di rumah? Apa nih yang pertama? Nah, kewajiban kamu di rumah jadi harus merapikan tempat tidur setiap pagi. Jadi kamu bangun tidur langsung merapikan tempat tidurnya, yaitu
yaitu salah satu membantu orang tua. Lanjut lagi, apa yang kedua? Nah, mencuci tangan. Nah, sebelum makan, misalkan pagi-pagi nih lagi sarapan. Nah, sebelum makan bersama sama orang tua, itu kamu jangan lupa cuci tangan dulu. Biar bersih. Selanjutnya lagi, membantu orang tua membersihkan rumah. Contohnya yang tadi nih, merapikan tempat tidur, itu sudah salah satu membantu orang tua. Kamu walaupun laki-laki itu boleh nyapu, bukan kerjaan anak perempuan aja. Jadi mau laki-laki atau perempuan itu harus bantu orang tua. Pekerjaan di rumah harus dibantu. Selanjutnya apa? Apa nih yang keempat? Nah, menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu. Contohnya itu mengerjakan PR. Kalau dapat PR dari guru untuk mengerjakan di rumah, berarti kamu harus selesaikan tepat waktu. Jangan dilambat-lambatin. Nanti dulu ini dulu jangan. Jadi pulang sekolah harus langsung dikerjakan. Nah, setelah Ibu jelaskan, Ibu akan membentuk kelompok. Ibu mau ngasih tugas tapi berbentuk kelompok. Ibu yang menentukan kelompoknya ya. Nah, yang pertama ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, sekarang posisi duduknya diperkelompokkan, diubah. Ibu kasih tugas, kamu kerjakan di kertas lembar ini, tulis kewajiban kamu di rumah, tulis kewajiban hak kamu di rumah dan kewajiban dan hak kamu di sekolah. Ya, sebutkan di sini. Nih kelompok 1, Ibu akan membagikan tugasnya. Kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Boleh dicari di buku Pendidikan Pancasila. Ibu mau setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugas kalian. Boleh ya? Oke. Sebelum itu Ibu mau
ice breaking dulu biar kamu lebih semangat nanti memprestasikannya. Oke, kita berdiri dulu ya. Sudah berdiri semua? Oke. 1 ber. 2 ber. 3 ber. 4 ber. Sekali lagi kurang semangat nih. Ayo ibu gurunya udah semangat, tinggal kaliannya nih. 1, 2, 3. 1 ber. 2 ber. 3 ber. 4 ber. Oke, harus gitu. Itu baru semangat. Oke, boleh duduk lagi. Ibu mau kelompok 4 maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Ayo kelompok 4. Ayo maju sini. Oke, siapa yang mau baca? Dewi. Oke, Dewi, yang kencang suaranya Dewi. Biar teman-teman yang di sini, teman-temannya di sini bisa kedengaran. Oke, yang lain perhatikan. Ayo baca Dewi. Hakku di mana ini? Hakku di mana? Hakku di sekolah apa? Mendapatkan perawatan kesehatan. Ya, terus? Ya, kewajibanku ya, kewajibanku di sekolah apa? Ya, terus apa lagi? Kewajibanku di rumah apa? Hakku di rumah. Terus kewajibannya? Merawat dan menjaga kebersihan pakaian. Oke, itu hasil mempresentasikan kelompok 4. Oke, boleh kasih tepuk tangan. Boleh duduk lagi. Sekarang ibu mau kelompok 1. Kelompok 1. Ayo, siapa yang mau baca? Akila Putri. Akila Putri, baca tugasku apa? Hakku di sekolah apa? Hakku di sekolah. Nah, katanya hakku di sekolah itu mendapatkan ilmu dari guru. Kalau kewajibannya apa? Nah, kewajibannya memperhatikan pelajaran dari guru. Terus kewajiban hakku di rumah? Ya, terus kewajibannya? Oke, itu hasil diskusi kelompok 1. Oke, udah bagus. Kasih tepuk tangannya. Oke, boleh duduk kembali. Itu hasil yang tadi kamu diskusikan oleh temannya. Jadi sudah paham ya? Sudah paham tentang hak dan kewajibanku di rumah dan di sekolah? Sudah paham? Masih ada yang belum paham? Sudah? Alhamdulillah. Berarti selama pembelajaran hari ini kamu memperhatikan dari awal sampai akhir. Nah, Ibu mau 1 orang yang bisa mematuhi sungguh-sungguh hak dan kewajibanku di sekolah. Abdurrahman, coba kasih contohnya. Hakku di sekolah dan kewajibanku di rumah. Coba berdiri. Ya, terus kewajibannya?
Oke, itu Abdurrahman mencontohkan, boleh duduk lagi Abdurrahman. Itu Abdurrahman mencontohkan hak dan kewajibanku di sekolah. Terus, nah, selanjutnya kesimpulan dalam pembelajaran hari ini yaitu hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jadi kewajiban harus seimbang, jangan berat sebelah, ya. Terus hak bisa kita dapatkan jika kita melaksanakan kewajiban, dan jika kewajiban kita kerjakan berarti kita berhak mendapatkan hak kita. Yang tadi Ibu jelaskan, maksud yang kesimpulan itu, jadi kalau kamu mengerjakan kewajiban, kamu akan mendapatkan hak kamu baik di rumah atau di sekolah. Itu kesimpulan hari ini. Pelajaran hari ini tentang hak dan kewajibanku di rumah dan di sekolah. Nah, untuk tugas di rumah, Ibu mau kamu masing-masing, tidak berkelompok ya, sendiri-sendiri. Kamu harus mengerjakan hakku di rumah dan hakku di rumah dan kewajibanku di rumah. Itu tugas kamu masing-masing untuk minggu depan dikumpulkan ya. Itu tugasnya. Tulis hak kamu di rumah apa, kewajiban kamu di rumah apa. Itu tugas kamu masing-masing, sendiri-sendiri ya. Itu tugas kamu. Perhatikan contohnya, Ibu mau kasih contoh peraturan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, contohnya hak kamu mendapatkan fasilitas sekolah, dan kewajiban kamu, apa kewajiban kamu? Ada yang tahu? Kan mendapatkan di sekolah itu kamu mendapatkan fasilitas sekolah. Berarti kewajiban kamu apa? Menjaga kebersihan. Jadi kalau hakku di sekolah mendapatkan fasilitas sekolah, berarti kewajibannya apa? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Boleh dirapikan, dimasukkan kembali bukunya. Sudah siap pulang? Oke, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Sudah rapi semua? Oke, kita tunggu. Temannya ada yang masih belum rapi. Sudah? Abdurrahman pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan dulu yang keluar.